Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 sampai bab 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Tuhan, dan mereka sangat takut, katanya, 'Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan.'" Dan demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini sebuah drama yang luar biasa terjadi di tempat di mana Yesus melakukan mukjizat dan menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Orang yang lumpuh itu, bayangkan ya, bahwa atap rumah bolong, lalu turunlah orang lumpuh itu ya, dan tiba-tiba Yesus menyembuhkan dia. Yesus juga penuh berargumen dengan para orang Farisi dan ahli Taurat ya. Ujung-ujungnya adalah tentang pengampunan dosa ya. Orang lumpuh itu mungkin bisa menjadi simbol bagi kita. Mungkin kita tidak lumpuh secara fisik seperti dia, tapi mungkin secara mental, secara emosi ya, dalam kita melihat kehidupan di depan, mungkin sedikit banyak kita mengalami kelumpuhan ya. Kita lumpuh dalam merasakan, dalam menikmati hidup dengan sukacita. Sepertinya sukacita kita ya diambil, dirampas ya. Bukan saja karena segala cobaan dan tekanan hidup, ya memang bisa, tetapi bagaimana dengan tanggapan kita akan semua yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita semakin menambah beban-beban itu dengan beban dosa kita, sehingga setiap dosa yang kita lakukan, kita menaruh sebuah batu dalam hati kita. Kita tambah lagi batu, kita
tambah lagi batu sehingga terlalu berat dan kita menjadi lumpuh. Kita tidak lagi bisa merasakan sukacita, di mana di masa Advent ini adalah masa di mana kita bersukacita dan juga kita mempersiapkan diri dengan bertobat dan mengalami kasih pengampunan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan bertobat. Mari kita juga mau menjadi seperti teman-teman orang yang lumpuh itu, di mana kita membawa teman kita dengan segala kreativitas, pantang menyerah, membawa teman kita yang mungkin yang lumpuh karena dosa-dosanya kepada Yesus, sehingga Tuhan Yesus menyembuhkannya, mengembalikan lagi, membuat dia hidup kembali, ya, membuat kita juga hidup kembali, merasakan sukacita di mana Natal akan segera tiba. Mari kita sambut Tuhan Yesus, ya, dalam masa Advent ini, sehingga saat kita sudah bersih dari dosa, kita mengalami kasih pengampunan Tuhan, kita bisa hidup kembali, merasakan sukacita Natal. Dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.